Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kemenangan dirimu di tahun ini. Jadi ini General Reading di mana siapapun yang klik video ini adalah ini pesan untuk kamu. Jadi kamu tidak perlu memilih dengan intuisi. Beda sama pick a card di mana aku biasanya menggunakan beberapa pilihan untuk kamu pilih. Tapi ini adalah khusus diperuntukkan untuk kamu siapapun yang menonton. Jadi aku menarik energi kamu. So, ini general reading, energi bisa bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Yang namanya pembacaan yang aku lakukan, aku menggunakan kartu tarot dan oracle card, dimana aku juga menggunakan intuisi aku. Tapi kamu haruslah baik-baik yang aku katakan. Sometimes, kadang-kadang aku menggunakan metafora atau aku menggunakan hiasan-hiasan. Jadi tidak sepenuhnya plek 100% seperti ini. Perlu diingat yang namanya prediksi itu adalah sebuah energi. Kamu kalau aku kasih tahu atau aku beri saran, jika kamu mampu untuk merubahnya atau sesuatu hal yang bagi kamu patut untuk dirubah, gunakan intuisi kamu untuk merubahnya. Jadi itu adalah sebuah energi yang masih bisa kamu manipulasi. Jadi this is kemenangan untuk dirimu di tahun ini. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, like God, and Goddesses, tell me about their energy right now. For the people who watch this video, okay, let's start. Before that, kalau kamu mau claiming energi positif atau energi healing dari video-video aku, hempaskan dulu yang negatif. Jadi niat buruk, kedengkian, dendam, benci, iri, kesedihan, energi manipulasi yang konotasinya buruk, itu dihempaskan dulu. Jadi fokus sama diri kamu sendiri untuk bisa menghempaskan sisi negatifnya, energi-energi negatif, dan diganti sama energi positif. Okay? Sit back, relax, enjoy. Let's start. Okay, let's start. Tell me about your energy first. Their Spirit Guide, Angel Divine Power, like God, Goddesses. Tell me about their energy right now. Ada the Seven of Cups. Ada possibility kamu orang yang pemimpi, orang yang suka bermimpi, punya banyak mimpi juga, orang-orang yang memang punya banyak harapan. Jadi Seven of Cups ini ada Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Dimana yang namanya zodiak itu setiap orang punya kecocokan yang beda-beda. Seven of Cups, kamu juga orang yang sebenarnya setia, punya rasa kesetiaan, orang yang cukup patuh sama sebuah peraturan. Cuman di sini dari Seven of Cups sendiri, kamu punya peluang yang sangat banyak. Kadang-kadang kamu punya peluang yang banyak, akhirnya bingung karena banyak peluang. So I'm going to see from this tentang energi kamu. Tell me about their current energy right now. Baru nanti kita lihat kemenangan apa yang akan kamu raih ya. Your energy right now ada the Five of Swords. Sudah meninggalkan energi toxic, niatan untuk meninggalkan energi toxic. Aku juga lihat banyak kepuasan sebenarnya yang harusnya bisa kamu syukuri dalam kehidupan ini. Tengahkan, yep. Terus dari sini aku melihatnya ada konsep di mana kamu suka untuk menimbang sesuatu hal. Nah, ini balik lagi soal banyaknya pilihan. Oke, di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Gemini, Libra, Aquarius. Dari Five of Swords sendiri kemarin pernah mengalami suatu situasi hal yang jatuhnya kayak konflik, cekcok, atau sesuatu hal yang tidak sesuai sama yang sebenarnya kamu pikir benar. Kamu meninggalkan sesuatu hal yang udah tumpah, udah patah, udah hancur, ya udah biarin aja. Kamu lepasin. Nah, dari The Six of Pentacles sendiri, di sini kamu orang yang dermawan, suka memberi. So ini juga saran untuk kamu untuk lebih banyak untuk giving. Okay? So aku bakal lihat tentang pesan dari semesta untuk diri kamu, kemenangan diri kamu di tahun ini. Kemenangan terbesar dirimu di tahun ini. Kalau kamu interest in pick a card, di mana kamu menggunakan intuisi dalam memilih, silakan komen di bawah untuk tema-tema yang seperti ini. Kalau bisa sama judul ya. Ini kemenangan kamu di tahun ini. Ada The Sun,
And one more card. The Spirit. They achieve something in this year. Oke. Pertama, financial yang bakalan lebih oke lagi. Aku melihat di sini ada Ace of Pentacles sama The Sun. Kebahagiaan pertama, kebahagiaan yang sesimpel as kamu diberikan senyuman sama orang yang kamu sayangin. Lagi panas-panasan ada yang bisa bikin teduh. Lagi kehujanan ada tempat untuk diberikan kehangatan kayak gitu loh. Dari The Ace of Pentacles ini anugerah. Kadang-kadang anugerahnya tidak terhingga sampai ini sesuatu hal yang terus menyinari kamu sepanjang tahun ini. Cuman yang namanya Ace of Pentacles ini tergantung dari kita sendiri. Apakah kita menghabiskan di saat itu aja, di momen itu kebahagiaannya, atau kita untuk saving for the whole year. Dari The Ace of Pentacles, istilahnya kemenangannya sih kebanyakan emang ke arah finansial. Dimana kalau misalnya Pentacle itu sesuatu yang tangible, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu hal yang fix ada. Jadi ini bisa sosok seseorang, mungkin bisa juga hal-hal yang berbau aset, bisa emas, tanah, atau memang tadi keuangan, finansial, uang. Dari The Sun sendiri, this is energi Leo. Ini energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So kalau di combine ini sesuatu hal yang bisa membuat kamu lebih percaya diri. Ini sesuatu yang Earth itu sesuatu yang fix, sesuatu yang iras wariras. Keadaannya ada, gitu. Istilahnya kayak rumah, fondasinya ada, rumahnya ada, kita kelihatan. Contohnya seperti itu. Nah, ini memberikan kamu booster energi atau booster, ada juga yang nge-booster ego dimana kamu bisa lebih percaya diri. Cuman be careful, yang namanya anugerah dari Tuhan, ada juga hak orang lain di situ, harus bisa berbagi. Kebahagiaannya harus di-sharing. Cuman aku melihat banyak sunflower dimana tahun ini, kalau setiap tahun kan ada musim ya, ada musim hujan, musim semi, musim gugur dan segala macam. Bagi kamu nanti di tahun ini kayak sepanjang tahun ini sunny terus, cerah terus. Perlu diingat ini adalah timeless reading. Aku post di tahun ini, mau kamu nontonnya tahun depan, ini berlakunya tahun depan, karena aku memang sengaja buat ini tidak spesifik di tahun apa, okay? But this is teraplikasikannya saat kamu nonton. Aku bakal lihat kebahagiaan apa lagi dan kemenangan apa lagi yang akan hadir dalam hidup kamu. There's Spirit Guide, Angel, Divine Power, What Like God, and Goddesses. Achievement that will encounter the person who watched this video. The true achievement is here, and true happiness. Achievement that will bring happiness this year toward the people who watch this video. What kind of achievement do they have? Ada the 8 of Cups, ada the 10 of Cups. I'm going to put it here. The Lovers. Seven of Cups lagi. Kamu banyak pilihan dalam hidup kamu loh. Jadi kamu mau milih apa aja bisa. Mau milih A, B, C, D, E, mau milih love life, mau milih karir, mau milih uang, mau milih pekerjaan, mau milih pelajaran, mau milih apa lagi nih, banyak. Atau milih spiritual gift, spiritual path. Itu banyak banget dikasih pilihan. Istilahnya kamu ke toko, ke Lontong, yang semuanya ada, serba ada. Kamu mau apa? Kesini mau apa? Pilih gitu. Tapi pilih salah satu dulu. Realisasikan satu hal, baru kamu maju ke hal lain. Kita gak apa-apa punya mimpi banyak, gak masalah. Asal kita juga tahu harus merealisasikannya seperti apa. Kita punya usaha untuk merealisasikannya, bukan hanya mimpi aja. Nah, dari sini kemenangannya adalah your family.
Kalau misal kamu sudah berkeluarga, ini keluarga kamu bakal lebih harmonis lagi. Tapi kalau misal kamu masih single dan belum punya keluarga, ini sebuah energi yang datangnya ke keluarga kamu, dimana ini kebahagiaan yang hakiki loh. Kebahagiaan yang orang-orang tuh cari. Karena orang nyari itu kebahagiaan yang benar-benar bahagia. Nah, kamu udah dapatnya tuh gini. Kadang-kadang orang-orang nggak tahu kebahagiaan itu udah dari depan mata. Nanti kamu akan menyadari kebahagiaan apa yang kamu punya. Jadi it's something simple, sesuatu yang simple, sesuatu yang ada setiap hari, dan itu kamu notice gitu. Dari the Ten of Cups ini adalah sebuah keharmonisan di keluarga. Balik lagi, ini ngomongin soal healing family issues, isu-isu keluarga, rasa kurang percaya sama keluarga, ini akan disembuhkan. Ini semua hal ngalir ya. Kamu tidak akan kekurangan makanan, kamu ada di atap yang membuat kamu nyaman gitu loh. Jadi di sini ada selebrasi di dalam keluarga kamu sendiri. Dan aku melihat ini adalah konsep dari Ten of Cups, kan istilahnya kamu punya banyak cups untuk diberikan, untuk diisi. Airnya selalu ngalir. Jadi kayak ibaratkan orang tuh harus jalan berkilo-kilometer, harus susah payah untuk mencari harus mencari air untuk mengisi cupsnya, sementara kamu airnya malah ngalir di belakang rumah kamu. Ngerti gak sih? Gitu, konsepnya seperti itu. Jadi kebahagiaan yang terus ngalir asal kamu notice akan hal itu, asal kamu ngeh. Jadi ini konsepnya bukan secara harafiah aku ngomongin air ya. Air itu sebuah emotion. Water itu bagi aku sesuatu yang healing, cinta, perasaan. Itu tuh ada di dalam diri kamu sendiri, ada di dalam hidup kamu sendiri gitu. Dan di situ kamu akan notice, oke, aku punya nih, banyak lagi yang aku punya, gak habis-habis lagi gitu. Ini akan kecipratan juga ke keluarga gitu. Dari sini, dari Ace of Cups ini ada yang perpindahan, ini ada yang pindah rumah, pindah pekerjaan. Kamu akan merelakan kenyamanan kamu untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi. Kalau misalnya ngomongin soal kenyamanan itu, aku buka dulu semuanya. Kalau ngomongin soal kenyamanan itu bukan hanya kenyamanan secara finansial ya. Kadang-kadang kita berada di dalam sebuah lingkungan yang nyaman banget, tapi lingkungannya tidak membawa kamu untuk naik tingkat gitu. Karena mereka ya udah gitu-gitu aja terus, ada di dalam lingkaran itu aja terus. Nah, kamu mampu merelakan tersebut gitu. Ada juga yang mampu untuk merelakan masa lalu yang ya udahlah, masalah aja gitu. Moving on. Dari the Eight of Cups itu truly moving on ya. Eight of Cups itu, tapi kamu mampu untuk, contoh gini, kayak kamu kan pergi dari tempat tinggal kamu semula, tapi kamu mampu untuk balik lagi, untuk bisa merasakan nostalgianya, untuk bisa membahagiakan yang ditinggalkan dan seperti itu. Tapi ini balik lagi keberanian dan booster ego sebenarnya. Jadi lebih percaya diri lagi. Be careful ya, karena orang yang kayak dinaikin derajatnya, kadang-kadang tantangannya itu tadi, ego. The Lovers ini adalah sebuah pertemuan sama seseorang. Kalau yang namanya The Lovers itu udah pasti choices. Balik lagi, you have a lot of it. Kamu punya banyak banget pilihan. Dari awal energi kamu seperti kayak rumah dengan banyak pintu. Pintunya bisa kemana aja, pintunya bisa ketemu apa aja. Ada yang pas dibuka pintunya ternyata tempat tidur, kamar. Ada yang pas dibuka ternyata itu dapur. Ada yang pas dibuka ternyata itu kantor. Ada yang pas dibuka ternyata itu soal ada yang pas dibuka ternyata itu kayak wardrobe. Jadi hal-hal yang memang banyak pilihan untuk kamu, terutama juga soal percintaan. Jadi kemungkinan memang ada 2 orang yang akan datang dalam hidup kamu. Itu bagian juga dari achievement. Kenapa? Karena kamu akan ketemu sama seseorang yang bisa balik lagi ngikutin naik derajatnya kamu gitu. Ini kayak partnership. Jadi level percintaan kamu bukan percintaan ABG lagi, percintaan yang kayak partnership, dimana jika kamu punya kesalahan, jika kamu punya kekurangan, aku bukan di sini buat ngejudge,
atau kamu merasa sedih, aku di sini bukan cuma jadi bantal buat bikin kamu comfort, tapi ayo mau fix it, ayo bareng-bareng gitu. Di sini kamu ketemu sama seseorang yang bisa dibilang apa ya, dibilang romantis iya, tapi nggak lebay sampai ke arah bucin yang tidak tahu realita gitu. Jadi balik lagi, jika kamu merasa sedih, punya trauma dan segala macam, dia bisa bantu kamu, tapi bukan buat nyembuhin, buat ngedorong kamu gitu. Jadi ibaratkan kamu menemukan pilot untuk pesawat kamu, jadi pilot sama co-pilot atau sebaliknya gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu berdua akan bekerja sama untuk sebuah kebahagiaan yang memang tadi kamu setiap orang punya ekspektasi soal kebahagiaan di keluarga atau di masa depan, dia bisa bantu kamu itu. So I'm going to see more of achievement that you will receive this year. Kemenangan, ada Two of Swords, kemenangan untuk dirimu, untuk orang-orang yang nonton video ini. Ada Temperance, kedamaian, ketenangan, dan di sini kamu akan lebih dewasa lagi dalam berpola pikir, tidak gerasak gerusuk. Aku juga ngeliat di sini jalan pun lagi lebih anggun gitu. Graceful, kalau masculine wordnya tuh graceful apa ya? Berwibawa. Graceful, berwibawa, graceful tuh anggun. Dari segi penampilan juga ya, dari segi fisik, pola pikir juga lebih berkelas. Love life-nya kalau aku lihat di sini menemukan titik kedamaian kan dari diri sendiri. Nah, akhirnya kamu tidak ada ekspektasi yang kayak ke pasangan tuh, ya udah kamu harus ngebahagiain aku, nggak kayak gitu. Ini lebih seperti bekerja sama. Jadi nggak ada drama-drama yang nggak jelas lagi di soal percintaan. I'm going to see from message from spirit guide untuk dirimu this year. Message from spirit guide. Ada jual cool dharma unfolding. Remember, semoga aku pronunciasinya benar ya. Remember that you are on the path to take one step at a time and to happiness. Yang aku bilang, untuk kayak jalan ini yang ditemukan, kita kalau jalan kaki juga satu-satu gitu langkahnya kan, gak dua-duanya kaki kita maju. Itu namanya loncat kayak kelinci. Jadi apapun yang kamu pengen, apapun yang mimpi kamu yang pengen kamu raih, satu-satu dulu langkahnya. Jadi ini satu dulu selesain, karena take one step at a time to to receive your happiness. Jadi at least kamu gerak dulu nih satu untuk merealisasikan kebahagiaan kamu. Walaupun kamu anggap ini kalau misalnya aku fokus hanya satu hal aja bakalan slow, nggak masalah. Sesuatu hal yang pasti itu datangnya tuh nggak instan gitu. Jadi harus punya banyak kesabaran juga. Kamu harus ingat kalau diri kamu itu ada di dalam sebuah perjalanan untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi apapun yang mau kamu itu bilang lama, kalau misalnya kamu bisa kok aku ngelakuin banyak hal sekaligus gitu-gitu, kamu perlu ingat kamu tuh manusia biasa, dimana manusia punya limit. Fisik kita ada, kita tuh punya fisik dimana fisik ini kalau kecapean tuh bahkan drop. Nah, kamu harus ingat itu. Jadi satu-satu dulu untuk merealisasikannya. Apalagi kalau misalnya kalian belum bisa untuk handle soal baper percintaan, yang kalau misalnya ada pengaruh di percintaan bakalan ngaruh ke semuanya. Kan ada tuh orang-orang yang kayak kalau lagi baper sama seseorang jadi nggak bisa tidur, kerja sulit, kerja pun jadi nggak maksimal dan segala macam. Makanya fokusin satu hal dulu. Jadi kalau misalnya mau fokus ke karirnya itu dulu sampai kamu receive sesuatu hal yang bagi kamu impian, baru move on ke hal lain gitu. Dan di sini nanti banyak hal yang akan terbuka lagi, pintu yang tadinya nggak ada nih muncul tiba-tiba tuh pintu gitu. Tell me more. Message from the spirit guide
for the people who watch this video. Thank you. Let's see. Ada the Holy Spirit, expect miracle. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has you back. Your spirit guide itu bantuin kamu kok. Jadi kamu mau nempuh apa aja akan tetap dibantu. Yang perlu kamu ingat adalah cinta itu sesuatu hal yang real. Dan saat menjalani sesuatu, jalani dengan cinta. Mau kamu itu fokus ke keluarga, itu pasti ada cinta. Ke kerjaan, jika kamu tidak mencintai apa yang kamu lakukan, why you wasting your only life? Gitu. Kebahagiaan, yang namanya keajaiban, itu datangnya secara natural. Nggak kita buat-buat. Jadi kebahagiaan itu nggak bisa dibuat-buat. Jadi hiduplah senatural mungkin. Apa yang ngarahin kamu saat ini, kamu kebawa kemana ya ikutin gitu. Okay. Let's see, where shall I see? Start di sini. Message for helping them to receive their dream and achievement. Ada, don't let pride get in your way. Jangan sampai gengsi kamu akhirnya mengkhianati diri kamu sendiri. Akhirnya mensabotase kebahagiaan kamu sendiri. Yang namanya gengsi itu, prinsip dan integritas itu beda sama gengsi. Harus paham itu. Gengsi itu adalah sesuatu hal yang datangnya dari ego. Kita nggak mau ngerasa kalah, kita nggak mau ngerasa lemah dan segala macam. Oke. Pesan untuk membantu mereka. Nothing is yet set in stone. Balik lagi kayak awal-awal kalau misal kamu dengar intro, semua hal ini masih bisa dirubah. Jadi energi itu kamu masih bisa atur, kamu masih punya usaha, masih bisa berusaha. Manusia itu masih bisa berusaha untuk mengubah apapun itu. Dan nothing is yet set in stone. Nantinya ujungnya itu masih belum terukir. Kamu masih bisa ukir sendiri. Oke? Aku bakal lihat the outcome of this situation. The outcome of this situation. The outcome of the situation. Ada 2 of Wands. Ada the 5 of Cups. Ada the 9 of Swords. Ada the 2 of Swords. Oke. Wah. Di sini ada banyak tuh ya, ada dua. Nanti ada sebuah union, ada sebuah pertemuan of course. Tapi di sini juga dari Two of Wands sendiri sebenarnya kamu holding a globe in your hand. Jadi kamu memegang dunia di tangan kamu sendiri. Tapi kalau kebanyakan bingung, you stuck. Karena dari the Nine of Swords sendiri, balik lagi soal si ego, si gengsi yang mensabotase kebahagiaan. Kalau kamu lihat di gambar, ini kebahagiaan di luar sana. Si di jendelanya itu menunjukkan sebuah kebahagiaan, tapi nggak dilihat karena terlalu fokus sama planning, terlalu fokus sama ini itu. Ini harusnya kayak gini, ini harusnya kayak gitu. Kebanyakan planning, kebanyakan ide yang tertuang, ide nggak apa-apa asal direalisasikan. Balik lagi, ini akhirnya membuat kamu stuck sendiri dan akhirnya sedih. Loh, aku akhirnya melewatkan banyak peluang gitu. Aku harusnya bisa gini, harusnya bisa gitu, tapi akhirnya waktu aku terbuang sia-sia cuma buat mikirin planning. One step at a time. Coba ngelangkah sedikit dulu.
at least kamu ngelakuin sesuatu hal itu gitu. Karena yang tadi aku bilang, ini dunia ada di tangan kamu. Achievement itu, yang namanya kemenangan bisa kamu raih kalau misalnya kamu pun percaya sama diri kamu sendiri untuk bisa ngeraih itu. Nih kamu lihat, dia tuh menutup matanya. Skill kamu bagus ya, kamu bisa ngapain aja. Dia pun mencapai target. Sebenarnya nanti akan ada banyak target-target yang tercapai, walaupun dia tuh menutup matanya dia. Jadi kamu, walaupun kamu istilahnya kayak kamu nutup mata ngelakuin apapun, hal itu bakalan jadi gitu. Asal percaya sama diri sendiri. Jangan hanya terfokus sama masa lalu, jangan hanya terfokus sama hal-hal yang sedih-sedih aja. So let's see from this tarot deck yang besar, tell me about the outcome of the situation. I need one card. Okay. Ada 2, attack 2. Ada 10 of Cups sama 3 of Cups. Kamu akan ada momen dimana kamu akan selebrasi. Di sini outcome-nya ada sebuah selebrasi. Dan selebrasinya bukan sendiri ya. Bukan kayak kamu merayakan sendiri. Jadi kamu pun akhirnya mampu untuk memberikan kebahagiaan yang kamu harapkan, kamu dapat, tapi kebahagiaan juga dikasih ke orang-orang. Dari Three of Cups sendiri di sini ada reunion. Jadi apapun yang tadi kamu tinggalkan, kamu akan dapat lagi. Apapun yang hilang itu akan tergantikan. Itu, dan dari Three of Cups sendiri aku melihatnya social life kamu juga akan lebih bagus, dan kamu akan bertemu sama seseorang atau orang-orang yang bisa kamu bilang sahabat, dan itu bakalan ngebantu banget nge-push kamu ke arah puncak, dimana ini jadi fondasi diri kamu. Kalau kamu lihat, dia fondasinya tuh bukan cuma satu kan. Kalau satu itu tuh Cups, dimana ini buat partnership, cuman ini 2. Nanti ada sebuah fondasi hidup, bisa datangnya dari teman-teman, social life, atau ini keluarga, ini teman-teman yang emang bakalan support banget. Nah, dari Ten of Cups sendiri ada completion. Ini adalah konsep energi yang seperti udah lari maraton, terus kamu ngerasa finally aku nyampe gitu. Nah, ini ada sesuatu yang akhirnya kamu nyampe di situ. Setelah kamu lari-lari udah bertahun-tahun seumur hidup kamu nyari sesuatu, ini akhirnya kamu mendapatkannya. So sepertinya azan, aku bakal pause dulu videonya. Nanti aku balik lagi dengan memberikan pesan-pesan dari Oracle Card. Okay. There's great guys, show me message from this for them to achieve their happiness and power. Message for you. Ini ada the healing temple of the lunar light, life cycle, energy healing, communication. Jadi sekarang harus bisa latih skill komunikasi. Fokusin untuk healing apapun yang melukai diri kamu dulu sebelum kamu melaju. Hidup ini adalah siklus, dimana siklus yang namanya kebahagiaan akan ada, yang namanya di dasar juga ada. Jadi siklus itu kan selalu berputar kayak roda, dimana kamu juga harus bisa ngatur itu. Jadi kamu punya kemampuan untuk mengatur, mau kamu merasa sedih atau mau merasa happy gitu. Ada the crystal path, mineral spirit, crystal beings. Jadi crystal juga bisa banyak bantu kamu. Di sini ada crystal path. Sebenarnya jalan kamu itu sudah clear, akan di-clearkan. Jadi entah itu ada hambatan, entah itu ada halangan, itu akan clear. Tapi yang harus kamu tahu adalah ujungnya kamu lihatnya kemana
gitu, agar tidak ke distract. Oke, kurasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut dengan menggunakan spesifik energi kamu untuk kemenangan kamu di tahun ini, kamu bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Mau komen tentang pick a card boleh, mau komen tentang general reading juga boleh, tentang tema-tema seperti ini, untuk pengembangan diri atau love life juga silakan. Kalau kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.